kasus investasi yang mengatakan ini di tengah suasana yang seperti ini nggak habis lagi dihantam. Kadit sebagai guru lah. Kalau saya sih melihatnya begini ya, seperti saya juga pernah sampaikan, kalaupun ada pinjaman Ruben dengan berbagai pihak yang tadi seperti disampaikan berbuntut adanya satu entah itu laporan dan lain sebagainya, saya sangat yakin uang yang digunakan Ruben bukan untuk dirinya sendiri. Dia cukup kok 10 juta sebulan itu untuk menutupi seluruh kebutuhan keluarganya. Kebayang sih, bagaimana kita ngasih uang 225 juta sebulan, belum untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, cicilan rumah, dan lain sebagainya, karyawan. Jadi, kalau dia akhirnya meminjam ke sana kemari, lagi-lagi itu bukan untuk dirinya sendiri. Benar-benar dia jadi martir, mengorbankan dirinya untuk banyak orang. Ya, jadi sekarang sampai pada titik, kalaupun akhirnya ada Ruben dijadikan tersangka dan sebagainya, ini babak baru dalam hidup. Kita juga nggak tahu bagaimana Ruben mengatasinya ya, tapi yang pasti untuk urusannya dengan hak pengasuhan anak, Ruben sudah sampai titik pada saat ini adalah dia pasrah. Kadit, terkait masalah ini, Kadit sangat mengenal Ruben. Ada masalah lagi, tidak akan berhenti membuat Ruben tetap berdiri tegak kan Kadit, bahwa ya udah kasus ini ya Ruben tetap jadi Ruben, bahwa akan menghadapi semua, tidak lari apa-apa. Iya pasti. Ruben tuh masih punya banyak aset gitu. Kalaupun dia punya pinjaman itu semua pasti bisa ditutupi dengan asetnya. Tapi kan menjual aset tidak semudah kayak jual pisang goreng gitu. Ya, jadi dia memang perlu waktu. Dan lagi-lagi saya sebagai orang yang cukup dekat dengan Ruben tahu betul. Kalaupun memang Ruben punya pinjaman bukan untuk dirinya sendiri, ya. Bertahun-tahun dia harus menanggung begitu banyak biaya yang harus dikeluarkan, pembangunan rumahnya, cicilannya, dan itu juga untuk memenuhi apa yang diminta oleh yang katanya permintaan anaknya lah dan lain sebagainya, dan kemudian juga biaya-biaya hidup anaknya yang besar banget gitu. Jadi ya itu tadi, Ruben berdiri paling depan untuk menjadi orang yang membahagiakan banyak orang lain. Kadit, Ruben bukan orang yang lari dari tanggung jawab. Ruben adalah orang yang bertanggung jawab sangat. Di kasus ini, Kadit yakin nggak sih bahwa memang semua akan selesai dengan baik? Oh iya, sangat yakin. Sangat yakin, ini hanya perlu waktu. Kalau memang Ruben punya pinjaman, itu hanya masalah bagaimana segera nih aset-asetnya Ruben itu dijual, ya. Kemudian dia mengatasi, dan satu hal lagi yang seperti saya sampaikan lagi, begitu ini selesai, apakah Ruben benar akan mengundurkan diri dari entertain? Lalu kemudian dia ingin benar-benar memberi ruang bagi dirinya sendiri, ya, seperti yang dia impikan. Dia ingin tinggal di Madinah dan lain sebagainya, belajar agama lebih dalam sampai dia betul-betul mendapatkan kesehatan mentalnya gitu. Dan kemudian dia mungkin balik lagi ke dunia entertain, kita nggak tahu. Tapi memang saat ini Ruben butuh space, butuh waktu, dan perlu berbagai macam tindakan untuk bisa mengatasi persoalan-persoalannya gitu. Termasuk yang tadi bilang, ya, apakah memang Ruben sekarang menjadi tersangka karena pinjamannya dan lain sebagainya, itu butuh waktu untuk kemudian satu persatu menyelesaikan. Satu lahir dari saya, Kadit sangat mengenal Ruben terkait masalah ini gitu. Ruben bukan orang yang suka bercerita sama siapapun ya terkait masalah ini. Tapi Kadit ingat gak sih bahwa ini salah satu ujian Ruben setelah dia mualaf, dan ini istiqomahnya dia. Oh iya, ini ujian, tapi sekaligus juga cara Allah untuk menaikkan derajatnya Ruben. Peristiwa ini membuat masyarakat Indonesia, ya, kita lihat ya bagaimana begitu banyak dukungan terhadap Ruben. Ya, itu bagaimana akhirnya Ruben juga tanpa sadar menjadi sosok yang memotivasi banyak orang, terutama buat saya pribadi yang lahir dari bayi sebagai seorang Muslim, ya. Tiba-tiba jadi lebih termotivasi untuk datang setiap Kamis ke pengajiannya Ruben, ya, mengikuti kegiatan dia, membangun masjid, membangun sentra edukasi siar Islam, rumah tahfiz dan lain sebagainya. Ini tuh di balik musibah ini ada rencana Allah sih yang luar biasa. Ruben lagi diangkat derajatnya ke lebih tinggi. Sangat berat ya Kadit, bisa dibilang nih ya, ujiannya kalau Ruben sendiri dari anak sampai sekarang hari ini masih aja ujiannya luar Ya, biasa. makanya ada satu kalimatnya Ruben kan, jadi gue satu hari aja. Ya, kalau bikin kaos, bisa nggak lo jadi gue satu hari aja?
gitu. Tapi Ruben kuat banget, keren ya, dan alhamdulillah setelah dia jadi mualaf dia semakin dekat. Seberapa serius lo untuk perjuangan anak-anak dari Ruben sendiri? Serius ya, sangat serius lah, berkali-kali sidang ya, kalau nggak serius gimana ceritanya gitu kan. Tapi ya perjalanannya kan sekarang begini gitu kan, bahwa untuk bertemu dengan anak ada persyaratan A, B, C, D dan lain sebagainya, yang harusnya menurut saya ya ngapain sih pakai persyaratan, udah diputusin pengadilan kok. Berapa hari Sarmenda, berapa hari Ruben, ya sudah berikan saja gitu loh ya kan. Ya itu tadi saya bilang, kalau seandainya dibalik gitu, Ruben yang bikin peraturan ya, bahwa Sarwenda kalau mau bertemu anaknya ada syaratnya begini, enak kan? Ya enak kan? Gitu. Mungkin selama ini seberapa sulit mungkin untuk ketemu anak-anak atau mungkin cerita? Oh ya, dia udah banyak cerita Ruben lah pastinya, kan ada banyak sekali hal-hal yang membuat dia terkendala untuk bertemu dengan anak-anak, termasuk waktunya, taliatannya yang sangat padat dengan berbagai kegiatan gitu. Tapi Adit artinya untuk kecewanya Kak Adit dengan ibunya anak-anak gimana sih? Artinya kan harusnya kan bisa sama-sama jalan bareng untuk mengasuh anak, apalagi kita tahu dua-duanya sama public figure, jejak digital itu luar biasa, Ya, betul. sangat terpengaruh juga dengan psikis anak-anak. Mungkin Betul. kecewanya Kak Adit dengan ibunya anak-anak gimana? Iya, ya kalau saya pribadi sih tidak dalam posisi harus kecewa dengan siapa-siapa ya, cuma menyayangkan aja. Harusnya kan putusan pengadilan harusnya menjadi akhir dari satu ketentuan yang harus dipatuhi harusnya gitu, tanpa harus ada persyaratan A, B, C, D dan lain sebagainya. Tapi tadi pertanyaan seputar apakah anak-anak akan terpengaruh secara psikis, insya Allah taliatannya tuh sadar banget mereka lahir dari keluarga bintang. Insya Allah ketika mereka besar nanti, mereka tahu banget inilah risikonya menjadi anak bintang. Dan bukan cuma mereka, banyak anak-anak bintang juga mengalami hal yang sama, yang seliweran di sosial media dengan berbagai persoalan. Tapi kemudian mereka bisa menjalani hidupnya baik-baik aja. Tergantung orang dewasa di sekitarnya mungkin ya Kak Adit ya, artinya yang membentengi mungkin anak-anak Ya, bisa terpengaruh. ya selain orang dewasa, insya Allah perjalanan waktu akan membuat taliatannya semakin dewasa, semakin bijak, semakin tahu sebenarnya mana yang benar, mana yang cuma hoax, mana yang cuma drama, mana yang cuma sekedar hal-hal yang digosipkan yang tidak benar, itu dia akan tahu dengan sendirinya. Artinya anak-anak nanti akan lebih sangat mengenal sosok ayahnya ya. Ya, pastinya insya Allah kan kita juga pengennya semua anak-anak yang punya masalah yang sama di seluruh Indonesia, yang tidak memiliki satu kesempatan untuk bertemu dengan bapak ibunya secara utuh gitu kan, mereka semoga tidak menjadikan alasan perpisahan orang tua itu menjadi satu kondisi yang buat mereka broken home ya. Saya yakin mereka akan belajar dari kehidupan untuk lebih kuat ya. Oke, thank you ya. Terima kasih. Ya, saya masuk ya.